adalah usaha dari Islamic Jerusalem Research Academy untuk terus menyebarkan ma'rifah Baitul Maqdis. Karena ini diakui juga di level akademik internasional. Nah, kalau panjenengan teman-teman semua tertarik, nanti bisa cek di israfakfi.org. Itu nanti bahkan download jurnalnya bisa free gitu. Teman-teman pengen tahu tentang lebih banyak, ada 3 bahasa yang digunakan, in English, in Turkey, and Indonesia. Arabic. Ini aja jurnalnya aja 2 bahasa, ada Arab dan ada Inggris. Bahasa Inggrisnya susah. Ya, untuk saat ini susahkan masalah kemauan. Masih ada Google Translate. Iya. Insya Allah. Udah on, Mas? Udah. Oke. Kita mulai. Loh, itu proyektor di depannya. Saya gak kelihatan proyektornya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita mulai masuki ke menu utama hari ini. Kita akan bahas muslimah di Tanah Berkah bersama Ustadz Denis Dinamis, yang awalnya terjadwalkan bersama Ustadz Habib Jafar Al-Jufri, dan qadarullah kemarin mendadak beliau ada agenda di Semarang, jadi kita gantikan. Dan terima kasih teman-teman tetap datang walaupun pembicaraan berbeda, tapi materi hasanah yang kita inginkan insya Allah akan kita dapatkan tanpa mengurangi hasanah tersebut. Iya Mas, mulai. Monggo silakan. Masih ada waktu sampai jam 9. Oh Isya jam Isya-nya itu menunggu adzan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin hamidum majid. Alhamdulillah, dalam kesempatan ba'da maghrib kali ini Allah izinkan kita, Allah ridhai kita untuk bisa bersama menjadi bagian, insya Allah menjadi bagian mengkoneksikan, menghubungkan diri kita, akal kita, hati kita, jiwa kita, ruh kita dengan keberkahan Baitul Maqdis. Bahwasanya Allah telah tegaskan bahwa kita di sini adalah bagian dari mereka yang insya Allah oleh Allah diberikan kenikmatan mendapatkan iman, mendapatkan Islam dalam hati kita. Maka wujud dari iman dan Islam kita tentu saja adalah untuk senantiasa mengikuti syariatnya. Nah, memahami hal ini menjadikan kita penting untuk tahu bahwasannya perkara Baitul Maqdis ini adalah perkara cinta. Kalau kita ngaku cinta Allah, kalau kita ngaku cinta Rasulullah, maka kita akan mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Maka kita harus paham bahwasannya Rasulullah begitu cintanya dengan Baitul Maqdis, maka ini termasuk di antara yang beliau sebut-sebut tidak secara langsung, tetapi di antara prosesnya ketika menjelang wafatnya beliau. Bahwasanya beliau menyebutkan umati, umatku. Tetapi ada beberapa poin yang beliau ingatkan kepada para sahabat saat itu, minimal tentang 3 hal. Satu di antaranya adalah perkara sholat. Bagaimana beliau mengingatkan untuk menjaga itu, menjaga koneksi kita, hubungan kita dengan Allah. Menariknya yang 2 dan 3 berkaitan dengan yang kita bahas malam ini. Yang kedua adalah tentang wanita. Betapa pentingnya kita untuk menjaga wanita-wanita kita.
Betapa penting wanita-wanita ini yang akan kemudian mendidik generasi-generasi agar bisa berjaya di masa depan kita. Dan yang ketiga, Rasulullah tidak sebutkan tentang Baitul Maqdis, tetapi Rasulullah sebutkan tentang Usama bin Zaid untuk tetap diberangkatkan, untuk pasukannya pastikan berangkat. Untuk apa? Untuk perkara pembebasan Baitul Maqdis. Maka dua pesan terakhir di antara tiga tadi berkumpul di apa yang kita bahas malam ini. Kita akan membahas tentang bagaimana kemudian kita menjaga para muslimah ini menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, yang menjadi pembahasan atau pesan ketiga dari Rasulullah itu. Maka kita akan rasakan betapa pentingnya hal ini sampai-sampai Rasulullah mewasiatkan. Rasulullah mengingatkan hal ini di waktu-waktu menjelang kematiannya. Dan disinilah kemudian kita akan semakin paham bahwasannya perkara ini bukan hanya perkara-perkara yang sifatnya di zaman itu saja. Tidak. Perkara ini adalah perkara yang akan berlangsung sampai akhir zaman. Sehingga akan selalu kontekstual dirasakan oleh muslimin di zaman sampai akhir zaman kelak. Maka dalam hal ini penting bagi kita kemudian mencermati, menyiksamai secara lebih detail tentang tema yang kita bahas. Maka insya Allah semoga Allah anugerahkan kita kefahaman, ilmu yang bermanfaat sehingga apa? Sehingga ma'rifah Baitul Maqdis ini menjadi cara kita menghubungkan diri kita seutuhnya. Akal kita terhubung melalui apa? Melalui makrifah pemahaman kita. Selain akal, ruhiyah kita terhubung melalui apa? Ya, ketika kita sholat, ketika kita bersujud di hadapan Allah, maka kita menghadap ke arah kiblat, Masjidil Haram. Pahamilah bahwa Masjidil Haram ini adalah apa? Adalah kembaran dari Masjidil Aqsa dan dibangun oleh orang yang sama. Siapa yang membangunnya? Nabi Ibrahim. Salah ya? Ya bukan. Nabi Adam alaihissalam. Sudah ada sejak awal oleh Nabi Adam dibangun lebih dahulu Masjidil Aqsa. Maka kemudian dibangun lebih dulu Masjidil Haram, yang bangun berikutnya adalah Masjid Aqsa. Bagaimana kita mengenal bahwasanya ini adalah masjid yang tertua yang ada di muka bumi ini? Nah, pertanyaan kita sebagaimana terpampang ya, sudah tampak ya slide-nya? Ya, tapi kita nggak kelihatan ya dari sini. Insya Allah sudah terlihat. Kondisinya sekarang terjajah. Kita tahu bahwa Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa? Sedikit review. Yang kubahnya emas, betul? Atau yang ada masjid di ujung, Masjid Umar, Blue Mosque, betul? Atau beda lagi? Yang mana masjidnya? Ya, bagi yang baru gabung kali ini, for your information, jawaban yang benar adalah Masjidil Aqsa adalah yang berada di dalam batas kotak yang ada di dalamnya itu. Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu areal seluas 100 berapa? 44 hektar. Nah, ini betul-betul luas, masif, dan itu semuanya adalah bagian dari Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan hanya satu bangunan. Kalau yang tengah masjid kan Dome of Rock ya. Abdus Sakhar. Itu hanya satu bagian, dan itu bagian pusat di mana di dalamnya ada batu yang merupakan pijakan Rasulullah ketika naik Isra Mi'raj. Itu Dome of Rock di dalamnya. Termasuk nanti di situ di dekatnya Rasulullah nanti memimpin sebagai imam ketika peristiwa Isra Mi'raj terhadap semua nabi dan rasul sepanjang zaman ada. Nah, balik lagi, Masjidil Aqsa dalam kondisi terjajah. Sejak kapan? Sejak berapa lama? Ya sudah puluhan tahun. Bahkan sebelum kita lahir mungkin 1946, ada yang lahirnya tahun 1946 hadir. Dan saya ubah, wonten? Wonten nggih?
Ya, 1946 eh, sudah mulai dirangsek ini ya, Palestina sebagai sebuah negara oleh Israel gitu. Dan terus masuk. Jadi ada maling masuk ke kamar kita, ke rumah kita, masuk ke kamar kita, kemudian ngaku ini rumah saya. Ya, nggak waras ya, gendeng. Gitu kok mau diajak normalisasi ya. Nah, maka sekali lagi ini ada maling masuk ke rumah orang, ke kamarnya, ngaku kamar itu rumahnya. Ini kan jelas nggak logis. Mau dilihat dari sisi apapun itu nggak masuk. Tentu ini kezaliman yang luar biasa. Dan kemudian tidak hanya kamarnya, meluas ke dapur, meluas ke ruang tamu, meluas ke semua daerah, sehingga hampir semua bagian rumah itu dinyatakan milik saya. Yang punya rumah kejatah mana? Ya saat ini masih bertahan jalur Gaza. Dan ini menjadi keprihatinan besar bagi kita umat muslim. Nah, maka apa yang perlu kita siapkan? Sholat Isya. Betul sekali. Kita perlu siapkan sholat Isya lebih dahulu sebelum kita bahas lebih detail tentang para wanita istimewa di sekitar Baitul Maqdis. Insya Allah. Saya kembalikan ke Mas. Iya, bener kan? Sholat Isya dulu tuh, kewajiban dulu. Ya, teman-teman jamaah silakan memposisikan soft. Yang belum ambil wudhu silakan, yang Ivan bisa di sebelah belakang layar, kemudian yang Ahwat nanti akan diarahkan oleh panitia. Dan tetap pakai masker, dan nanti sholatnya normal saja, tidak. Iya, sholatnya ada kiblat. Iya, sholatnya ada sana. Kiblat kita Ka'bah. Bener tuh? Ya, monggo silakan kita jeda sholat Isya berjamaah dulu.
Cek cek satu. Aman toh? Aman toh? Ya mendingan sih. Ah. Kalau audionya mlebu mending. Ya wis. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lurus dan rapatkan safnya. Sawu sufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safinin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر سمع
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Ya, kita istirahat sejenak untuk menyantap sego macan. Nanti tolong dibagikan. Iwan Ahwat tolong dibagikan sego macan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah sholat isya berjamaah dan istirahat untuk menyantap suku macan, kita lanjutkan kembali kajian dengan judul Muslimah di Tanah Barokah bersama Ustadz Denis Dinamis. Ya Ustadz, masih bersama Ustadz. Ya, para teman-teman silakan dinikmati tapi dipercepat makannya. Setelah itu silakan dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Dan kabarnya ada kopi gratis. Udah kopinya udah luncur. Proses masih ditanam. Masih nanti kita nantikan. Kalau biasanya kalau ada story di balik ngopi biasanya ada kopinya. Kalau nggak ada kopinya jadi ada story di balik. Nggak ada kopinya. Oh, nggak seru. Nggak ada rimanya. Oke, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Muslimah di Tanah Barokah. Pada Ustadz Denis Dinamis kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Insyaallah untuk berapa menit ke depan kita akan bahas lebih mendalam berkaitan dengan muslimah di tanah berkah, atau dalam tajuk yang lain kami dari Sahabat Al-Aqsa menggunakan tema ada story di balik ngopi untuk bulan Desember ini, yaitu wanita-wanita istimewa di sekitar Baitul Maqdis. Nah, pembahasan berkaitan dengan para muslimah ini insyaallah adalah pembahasan yang juga dilakukan di beberapa spot, beberapa masjid dan lokasi, bukan hanya teras dakwah, tetapi alhamdulillah ini kali ketiga untuk tema wanita istimewa. Senin Selasa kemarin juga sudah berlangsung, hari Senin dengan Ustadz Yusuf, hari Selasa kemarin di Baitur Rahim, masjidnya Ustadz Ja'far ya, di Baitur Rahim Gejayan bersama dengan Ustadz Fatan. Nah, insya Allah nanti antar penyampaian sesi akan ada hal-hal yang saling melengkapi, sebagaimana dalam pembahasan wanita-wanita istimewa di sekitar Baitul Maqdis atau muslimah di tanah berkah ini, kalau kita perhatikan bagian per bagian atau kita coba atur dalam tahapan-tahapan, minimal ada 3 periode penting yang menjadi pembedaan atau pengkategorisasian dari masa atau zaman peran muslimah tersebut. 3 itu dibagi menjadi 1 sebelum zaman Rasulullah, yang kedua adalah peran muslimah di zaman Rasulullah dan sahabat, dan yang ketiga adalah peran muslimah di zaman setelah generasi sahabat. Nah, ini pembagian secara umumnya saja untuk mempermudah kita menggali lebih dalam. Nah, pembahasan para muslimah sebelum zaman Rasulullah, alhamdulillah beberapa di antaranya sudah tersampaikan di waktu sebelumnya. Jadi Ustadz Yusuf, Ustadz Fatan, Ustadz Ja'far membahas kemarin di antaranya istri Imran, kemudian ada Maryam, kemudian ada istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah maupun Hajar. Nah, ini adalah wanita-wanita yang kemudian terkoneksi dengan momen-momen yang berkaitan dengan Baitul Maqdis itu sendiri. Detailnya teman-teman bisa cek unggahannya di IG @Baitul Maqdis Corner. Di @Baitul Maqdis Corner itu insya Allah beberapa postingan yang kemarin sudah stream live itu ada di feed story di posting IG-nya. Nah, untuk malam ini insya Allah kita akan bedah secara khusus
satu di antara jurnal yang ditulis oleh muslimah juga. Nah, ini menariknya. Temanya tentang muslimah, jurnal ilmiah yang ditulis tentang peran muslimah ini juga oleh seorang muslimah yang bernama Sarah Muhammad Syarif Abdul Aziz Hasan atau Sarah Hasan kami nyebutnya. Beliau adalah satu di antara mahasiswa yang kemudian menulis jurnal secara ilmiah berkaitan dengan Muslim women, active agents to demonstrating the significance of Islamic Jerusalem. Artinya apa, Mas? Ya itu. Ya itu. Ya itu. Ya. Bingung. Muslimah, Muslim women, active agents. Jadi agen-agen aktif in demonstrating the significance, dalam mendemonstrasikan, dalam menunjukkan, dalam memanifestasikan pentingnya Baitul Maqdis. Jadi nanti akan diungkap dari zamannya, khususnya zaman Rasulullah dan para sahabat, siapa ini muslimah-muslimah yang kemudian menjadi agen-agen aktif yang menunjukkan pentingnya Baitul Maqdis. Dan itu diulas secara cukup detail oleh beliau di dalam jurnal, meskipun dikatakan ilmiah, tetapi tetap saja rujukan utamanya adalah Quran dan hadis. Nah, buku secara lebih komplitnya bisa di-download di web israfakfi.org tadi. Nah, ini satu di antara bentuk jurnalnya. Nah, pembahasan tentang Islamic Jerusalem ini seperti yang sebutkan tadi ya. Jadi ada 3 makna. Satu Masjidil Aqsa, masjidnya. Kedua adalah kotanya, Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah arealnya. Bagi yang belum pernah mengikuti, ada story di balik ngopi sebelumnya, saya tunjukkan peta batas areal Baitul Maqdis berdasarkan research yang dilakukan oleh Dr. Khalid Al-Awaisi. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, dibandingkan batas negara Palestina awalnya, bukan setelah penjajahan ya, kalau teman-teman Google kemudian ketik Palestina, kemungkinan tidak muncul atau yang muncul hanya bagian kecil yaitu Gaza. Tapi kalau diketik Israel, yang keluar adalah Palestina yang dijajah itu. Jadi sekarang sudah diganti by media, by coercive gitu ya. Baitul Maqdis ini menjadi Israel. Padahal apa? Baitul Maqdis yang menjadi batas tanah. Jadi batasnya satu, Masjidil Aqsa ini adalah pusatnya barokah. Baitul Maqdis, areal ini adalah areal suci milik umat Islam yang punya keberadaan sendiri. Nah, lebih luas lagi namanya Syam, Biladis Syam. Ini Al-Ard Al-Mubarakah. Jadi Baitul Maqdis itu di dalam Syam, di dalam tanah barokah. Jadi kalau tanah barokah yang mana? Tanah barokah itu lebih luas lagi daripada Baitul Maqdis. Nanti sampai di Jordan, sampai sebagian Turki, Suriah itu masuk tanah Syam. Nah, ini Baitul Maqdis, mana batasnya Baitul Maqdis? Nah, di antara batasnya bisa dikenali lebih detail melalui hasil kerja Dr. Khalid tadi. Apakah semua Palestina masuk? Ternyata tidak. Jadi Gaza saja tidak masuk dalam Baitul Maqdis tadi. Nah, apa keutamaan-keutamaannya tentu bisa kita pelajari lebih detail, tapi saya sekedar mereview. Wah, ini sudah ada ngopi sebelum story ya, matursun. Bahwasanya kita fahami betul bahwa Baitul Maqdis ini punya berapa keutamaan, sudah dibahas juga di ada story balik ngopi sebelumnya. Di sini saya hanya mereview sepintas saja. Bahwasanya Baitul Maqdis atau Islamic Jerusalem itu adalah tempat tegaknya khilafah di akhir zaman. Akan ada masa di mana Islam ini akan kembali tegak di muka bumi, dan tegaknya khilafah itu akan kemudian terpusat di Baitul Maqdis. Termasuk tempat terbunuhnya Dajjal. Itu kelak Nabi Isa akan menghabisi Dajjal di daerah Baitul Maqdis. Termasuk bumi ribat di akhir zaman namanya Askolan.
itu juga masuk daerah Baitul Maqdis. Nah, lalu di mana peran para muslimah? Kita akan kenali diantaranya seorang muslimah yang bernama Maimunah binti Al-Harith. Dalam sebuah hadis yang cukup masyhur berkaitan dengan masalah Baitul Maqdis, Maimunah binti Al-Harith pernah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Rasulullah bersabda, dia adalah tanah tempat dibangkitkan dan dikumpulkan. Jadi Baitul Maqdis ini juga termasuk areal atau daerah yang nantinya di mana semua manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Kalau kita meninggal di Jogja, berarti kita masih harus perjalanan sampai Baitul Maqdis. Nggak kebayang sih. Nah, gimana kebayang. mengumpulkannya itu Begitu nggak kebayang. gaib ya. Heeh. Semua manusia padahal dari simbah zaman Adam sampai akhir zaman semuanya bergerak ke Baitul Maqdis. Digerakannya bagaimana itu nggak kebayang. Allah alam bisawab. Nggak kebayang. Allah yang lebih tahu ya. Tapi ini jelas karena kita yakini Rasulullah yang bersabda. Nah, apa perintah Rasulullah kata itu? Pergilah dan sholatlah di sana. Karena satu kali sholat nilainya sama seperti 1000 kali di tempat yang lain atau di masjid yang lain. Jadi Rasulullah menegaskan betapa mulianya, pentingnya Baitul Maqdis itu. Bagaimana jika kita tidak mampu untuk melakukan perjalanan ke sana? Rasulullah bersabda, maka kirimlah hadiah berbentuk minyak zaitun untuk dinyalakan sebagai lampu. Siapapun yang memberikan hadiah ini akan dihitung sebagaimana dia sholat di sana. Jadi kalau ada orang ingin sholat di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, tetapi tidak berkemampuan, tidak bersempatan karena suatu hal, maka oleh Rasulullah diarahkan untuk mengirim hadiah. Kalau di zaman itu yang diperintah Rasulullah adalah hadiah berbentuk minyak zaitun. Untuk apa? Karena minyak zaitun yang itu digunakan sebagai lampu untuk menerangi masjid, untuk digunakan beribadah di sana. Nah, yang akan coba kita gali lebih dalam adalah makna-makna yang terungkap dalam hadis ini. Dari jurnal yang digarap oleh Sarah Hasan tadi, beliau gali secara lebih khusus dalam Sunan Abu Dawud di bab Asirj fil Masajid, menyalakan lampu di masjid, bahwa kata-kata Maimunah beritahu kami tentang fatwa mengunjungi Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kata-kata yang digunakan oleh Maimunah ini adalah kata-kata fatwa. Artinya apa? Bahwa di masa itu, di saat itu yang terjadi adalah para muslimah ini memiliki majelis-majelis ilmu di mana mereka berdiskusi bahkan berdebat tentang masalah Baitul Maqdis. Karena kata-katanya bukan beritahu kami tentang Baitul Maqdis umum, bukan. Tapi yang beliau minta, Maimunah minta adalah fatwa. Biasanya orang minta fatwa itu ketika ada perbedaan pendapat. Jadi saya minta fatwa tentang masalah bagaimana menggunakan gadget gitu ya. Minta fatwa tentang bagaimana itu karena ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang ini boleh, ada yang bilang ini enggak gitu. Maka permintaan fatwa ini menunjukkan bahwa di kalangan muslimah. Kenapa muslimah? Karena memang saat itu dibatasi interaksi putra-putri, bahkan layaknya sekarang gitu ya, bagaimana interaksi dalam majelis itu tidak kemudian cair, tidak mengikhtilat. Maka ada majelis-majelis ilmu akhwat yang di situ ada perdebatan tentang masalah Baitul Maqdis. Lalu Maimunah sebagai wakil dari muslimah itu minta fatwa kepada Rasulullah. Artinya apa? Ini menunjukkan peran muslimah dalam hal makrifah Baitul Maqdis. Bahwa mereka di sini menjadi agen-agen dalam penggalian ilmu Baitul Maqdis.
Maka dilanjutkan tadi ya, Rasulullah menjawab, pergilah dan sholatlah di sana. Kalau kamu tidak bisa pergi ke sana, kenapa nggak bisa pergi? Karena di zaman Rasulullah pun Baitul Maqdis dijajah. Siapa yang menjajah? Bizantium alias Romawi Timur, Rum saat itu. Ya nggak bisa ke sana karena alasan keamanan gitu ya. Maka kirimkanlah hadiah minyak zaitun yang dijadikan lampu di sana. Ada makna luar biasa di balik perintah tersebut. Kenapa? Kenapa zaitun? Kenapa bukan yang lain? Apa maksudnya? Maka ini sebuah pencerahan ketika saya baca di jurnal Sarah Hasan tersebut, dan beliau juga menyebutkan kata yang persis, enlightenment di subbabnya. Enlightenment. Kenapa? Kata yang digunakan dalam hadis itu adalah zaitan. Zaitan yang berasal dari kata zaitun itu juga bermakna cahaya. Nah, ketika bicara soal cahaya, tidak hanya sebatas cahaya secara fisik, tetapi cahaya juga berkaitan dengan cahaya ilmu. Maka menyalakan cahaya itu punya dua makna. Satu, betul-betul mengirimkan minyak zaitun ke Masjidil Aqsa untuk menerangi masjid itu. Yang kedua adalah menerangkan makrifah Baitul Maqdis di muslimin yang ada di sini. Dan itu diperintahkan kepada para muslimah, khususnya Maimunah tadi. Dan menjadi juga kewajiban bagi muslimin secara umum juga. Maka sekali lagi, makna cahaya di sini tidak terbatas pada cahaya fisik, tetapi lebih dari itu, maknanya adalah bagaimana kita di sini masing-masing punya peran untuk menyalakan cahaya-cahaya ilmu tentang Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis inilah yang akan menyatukan umat ini. Kenapa umat ini sering berselisih? Kenapa umat ini sering terpecah? Karena tidak punya satu tujuan sama, tidak punya satu musuh yang sama. Begitu punya musuh yang sama, maka kita mau nggak mau bersatu, melupakan perbedaan, menjadikan perbedaan itu justru kekayaan untuk melawan musuh itu. Maka siapa musuh utama umat ini? Kecuali mereka yang kemudian berani-beraninya menodai, mendolimi milik kita yang berharga, yaitu Baitul Maqdis. Kalau kita sudah fokus pada musuh itu, kita nggak bermusuhan dengan sesama kita, kan harusnya begitu. Maka ilmu ini harus terus dihembuskan sebagai upaya untuk lebih jauh menyatukan umat. Kenapa kabilah-kabilah di Arab itu kemudian bisa bersatu? Karena mereka oleh Rasulullah didorong untuk memiliki misi yang sama, yaitu membebaskan Baitul Maqdis. Jadi perkara Baitul Maqdis ini bukan hanya perkara rebutan tanah, rebutan material harta, bukan. Ini masalah kehormatan dan menjadi pemersatu umat ini. Dan kita memiliki tugas untuk terus menyebarkan pemahaman ini. Dan makna tadi dipertegas dengan penggunaan kata fatuhdi. Kenapa tidak menggunakan kata falyab'ad? Karena kata fatuhdi dari kata hadiah, itu maknanya kan menghadiahkan, bukan mengirimkan. Jadi kalau menggunakan kata falyab'ad berarti kirimlah minyak zaitun ke Masjidil Aqsa. Bukan begitu redaksinya, tetapi hadiahkanlah. Nah, karena yang dikatakan adalah hadiah, maka maknanya menjadi lebih luas lagi, bukan hanya fisik tetapi secara non fisik juga. Maka tadi kaitannya dengan menghadiahkan Masjidil Aqsa dengan menyalakan ilmu-ilmu tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa. Nah, semakin kita gali lebih jauh, ini menunjukkan bahwa sekali lagi di antara peran muslimah di zaman Rasulullah yang terjadi adalah bagaimana para muslimah ini terus mengobarkan, terus menyalakan ilmu-ilmu tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa. Di keluarganya, di majelis-majelis ilmunya, di masyarakatnya, di anak-anaknya. Ini menjadi tugas yang sangat penting bagi tiap muslimin, tidak terlepas muslimah.
Maka sebagaimana yang disebutkan Dr. Khalid Al-Awaisi ketika di MBC tahun lalu ya, kesempatan kami bisa bertemu dengan Dr. Khalid Al-Awaisi sampai sekarang masih menjadi sebuah bekal dan sebuah pegangan yang luar biasa bagi kami ketika membahas Baitul Maqdis. Beliau menyebutkan bahwa kita perlu mengkoneksi 3 hal sebelum mulai mempersiapkan secara militer. Apa 3 hal itu? Pertama adalah mengkoneksi ruhiyah. Dan Masya Allah, tadi kita sendiri merasakan langsung. Dalam majelis ini tadi kita ada kesempatan untuk sholat Aisyah gitu ya. Ini adalah koneksi ruhiyah gitu ya. Ketika kita sholat, kita sadar, kita harus yakin bahwa ketika kita menghadap kiblat, yang kita hadap bukan hanya Masjidil Haram, tetapi juga kembarannya yaitu Masjidil Aqsa. Bahwa kita menyambungkan hati kita dengan para pendahulu kita, para nabi kita, para rasul kita, bahwa mereka juga menghadap ke arah yang sama, mereka juga sujud karena hal yang sama. Maka cinta yang mereka rasakan kepada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu juga layaknya kita rasakan. Ini adalah penyambungan ruhiyah. Yang kedua adalah penyambungan hati. Menyambung hati ini hanya bisa terjadi ketika apa? Kita tahu kisah-kisah para pejuang dahulu. Hati kita nyambung dengan apa yang mereka rasakan saat itu. Maka penyampaian tentang hadis, tentang kisah-kisah dahulu ini menjadi satu di antara usaha menyambung hati. Yang ketiga adalah menyambungkan akal. Informasi tentang Baitul Maqdis buat kita semakin paham. Nah, baru nanti kalau sudah, kita akan mulai persiapan militer. Menariknya tentang masalah militer ini, bahwasannya di mana para muslimah. Mari kita cermati perbagian. Satu di antara momen yang digali dalam jurnal Sarah Hasan itu adalah perang Tabuk. Perang di mana saat itu melawan Rom. Kenapa perang itu dilakukan? Ada 2 alasan. Pertama, Rasulullah ingin mengenalkan adanya umat yang namanya Islam kepada orang Romawi. Yang kedua adalah ini adalah satu di antara strategi awal untuk mulai masuk ke Baitul Maqdis. Karena saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh Rom. Apa para muslimah? 1. Jihad harta. Riwayat oleh Al-Waqidi, Ummu Sinan Al-Aslamiyah berkata bahwa beliau, Ummu Sinan ini melihat di rumah Bunda Aisyah, satu Rasulullah itu di tangannya ada misik. Misik itu minyak wangi asli yang harganya luar biasa. Kalau kita tahu yang asli ya bukan cuman yang di warung-warung tulisannya misik gitu ya. Tapi yang asli misik, gelang, kalung, cincin, emas, dan harta benda yang lain. Dan itu diberikan oleh para muslimah. Apa yang dibawa Rasulullah? Itu adalah mahar-mahar para muslimah. Jadi perang Tabuk ini adalah perang yang menyiapkan armada yang sangat besar. Rasulullah perhitungkan minimal disiapkan 30.000 orang untuk bertempur di perang Tabuk ini. Maka saat itu muslimin mencari cara bagaimana untuk bisa menyiapkan segala macam kebutuhannya. Bahkan ada penggambaran Umar bin Khattab itu rekanan dengan temannya Ansor gitu ya. Kemudian bikin usaha, 1 hari dia garap bisnis, 1 hari berikutnya dia mengikut majelis ilmunya Rasulullah. Begitu selang-seling. Kemudian separuh hartanya dia berikan untuk perang Tabuk, untuk jihad fisabilillah. Sudah merasa luar biasa, Masya Allah, bangga dengan apa yang saya sampaikan. Begitu melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, kaget. Kenapa? Abu Bakar ngasih semua hartanya di jalan Allah. Luar biasa. Begitu besar kebutuhan perang ini sampai-sampai para muslimah itu memberikan mahar. Jangan bayangkan mahar itu kemudian enteng. Wah, apa sih sekarang maharnya? Seperangkat alat sholat, berarti kayak rukuh gitu ya, Quran. Kalau seperangkat alat sholat harusnya rukuh, sajadah, dan masjid. Itu kan alat sholat tuh ya. Iya, alat sholat itu masjid juga alat sholat. Harusnya. Ya kan untuk sholat harus ada masjidnya, ada tempatnya kan.
Ya itu pengertian lain. Nah maka mahar ini adalah harta pegangan yang biasanya digunakan ketika masa-masa sulit. Jadi pasangan suami istri ya punya mahar itu, satu di antara fungsinya adalah ketika kondisi-kondisi ekonomi sulit ini, mahar ini pegangan terakhir biasanya. Jarang kan masuk bursa nikah langsung mahar jual gitu kan, ketoknya rada bangetan gitu ya. Biasanya masa-masa sulit berkurang. Nah, ini menggambarkan sekali lagi bahwa para muslimah ini punya kekuatan cinta yang begitu besar terhadap perjuangan pembebasan Baitul Maqdis sampai-sampai merelakan maharnya diberikan untuk jihad fisabilillah. Dan ini luar biasa. Maka tidak heran terkumpullah dalam perang Tabuk ini 30.000 orang dan 10.000 kuda. Bayangkan 30.000 orang perlu apa aja? Kalau kita hitung-hitung manajerial ya, bahkan untuk mengadakan kajian dengan jumlahnya mungkin nggak ada 100 ini ya, saja butuh nyiapkan apa, multimedia, snack segala macam, ada yang masak, ada yang nyuci. Tadi saya lihat ada yang nyaponi gitu ya. Iya. Nah, luar biasa ini, berarti persiapannya kan harus macam-macam. Apalagi perang gitu kan. Kita bayangkan kalau mau berangkat perang nanti ngecamp harus ada yang masak, kemudian ada yang bikin tendanya, ada yang jaga kebersihan. Kalau ada yang sakit, tiba-tiba sakit perut atau kemudian punya kondisi lain, harus ada yang ngerawat. Kira-kira dalam kondisi itu perlu nggak ada muslimah? Jelas. Jadi 30.000 orang yang disebutkan dalam perang Tabuk itu juga ikut para muslimah. Bahkan disebutkan Rasulullah itu ketika berangkat perang biasanya mengajak satu di antara istrinya. Dan dalam perang Tabuk Rasulullah ditemani oleh Ummu Salamah. Nah, kita bisa bayangkan berarti apa? Mujahid-mujahid lain, sahabat-sahabat yang lain itu pun juga ada mereka yang ditemani oleh istrinya untuk perang. Jadi jangan dibayangkan bahwa kondisi perang itu semuanya laki-laki kemudian perempuannya di rumah. Enggak, tidak. Kalau kita petakan ketika kondisi militer, tadi kan kondisinya persiapan ya, menyambung hati, majelis-majelis ilmu. Bahkan ketika kondisi militer harus berperang, para muslimah ini berperan. Satu, donatur, ya, penyokong dana, maharnya aja dikasihkan. Itu suaminya nggak berkutik itu. Wah, jangan dikasihin itu. Wah, apa ya dikasihkan Rasulullah gitu ya. Galak ya? Enggak, ya galak itu kan masalah kondisi ya. Tapi artinya ini hak wanita untuk menentukan mau digunakan untuk apa. Dan mereka yang memutuskan untuk diberikan pada Rasulullah. Nggak bisa suaminya bilang, maharnya kasihkan Rasulullah. Nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Itu hak mereka. Yang kedua, pendukung logistik. Ya tadi yang masak, yang bikin kopi belum ada saat itu ya. Kopi nggak ada ya. Menyiapkan segala macam keperluannya. Perawat jelas ya, kesehatan tadi. Bahkan berjuang di garis depan. Mujahid. Jadi jangan bayangkan para akhwat ini ada yang bisa bela diri ya, karate, taekwondo atau yang lain. Ini juga di zaman Rasulullah tidak sedikit gitu ya, muslimah yang kemudian betul-betul tarung gitu ya, fighter. Bahkan ada beberapa digambarkan lebih sangar gitu ya daripada yang laki-laki ya. Maka sekali lagi tegas bahwa pembebasan Baitul Maqdis ini tidak akan tercapai tanpa peran para muslimah. Ini konkret. Nah pertanyaannya, Mas, Pak, siap betul anak-anak perempuan istrinya berangkat perang? Sudah disiapkan atau belum? Nah, kalau disiapkan untuk apa? Biasanya kalau Jawa itu masak, macak, mana ya? Oh iya. Biasanya itu yang disiapkan. Iya. Jarang masak, macak, manah. Kemudian medang, banteng, disiapkan untuk kemampuan lain itu jarang kan? bacok. Wah, bacok aja. Ya artinya ini keterampilan kemampuan juga yang perlu dimiliki oleh para muslimah gitu ya. Bagaimana bisa fight physically, bagaimana bisa kemudian memiliki kemampuan untuk strategi manajerial, itu sangat penting. Jadi jangan dibayangkan bahwa ini hanya dominasi para muslim laki-laki saja.
Karena jelas peran-peran ini tentu harus dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Menjadi pendukung logistik, perawat, pejuang itu kan mereka harus orang-orang yang capable ya, yang punya kemampuan di bidang itu. Maka ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, sedikit tambahan bahwa pasca pembebasan Baitul Maqdis pun para muslimah ini masih punya peran. Bahkan setelah futuhnya Baitul Maqdis, itu para muslimah punya peran-peran yang luar biasa juga. Ada 2 muslimah yang disebut-sebut memiliki koneksi yang kuat dengan Baitul Maqdis. Kenapa? Karena pasca pembebasan Baitul Maqdis itu muslimin yang ada di daerah Hijaz, Mekah, Madinah maupun daerah Syam sekitarnya Baitul Maqdis itu hijrah ke Baitul Maqdis. Mereka cari barokahnya Baitul Maqdis, hijrah mereka. Maka di Baitul Maqdis mulai tumbuh dengan subur majelis-majelis, tempat-tempat sholat masjid, lembaga-lembaga keislaman. Dan di antara yang saat ini perlu kita bahas lebih detail adalah istri Rasulullah, yaitu Safiyah binti Huyai. Apa istimewanya Safiyah ini? Kenapa dia punya koneksi khusus dengan Baitul Maqdis? Maka kita harus kenali dulu siapa beliau. Beliau adalah seorang wanita Yahudi keturunan. Kalau diturut garis keturunannya nanti sampai ke Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Harun. Jadi bisa dikatakan kalau Nabi Harun itu ayahnya, Nabi Musa itu pamannya. Karena garis keturunannya dengan Harun itu langsung. Menikah dengan Rasulullah adalah pernikahan keempat. Jadi beliau statusnya sudah menikah dengan dengan 3 laki sebelumnya yang kemudian terakhir di perang Khaybar. Beliau saat itu sudah pada posisi memilih apa? Memilih Islam. Bahkan ketika oleh Rasulullah, beliau kan berasal dari sebuah bani yang terhormat namanya Bani Nadir. Bani Nadir ini bani yang sangat terhormat di kalangan Yahudi. Maka satu di antara bentuk penghormatan kepada Bani Nadir itu adalah dengan tadi menjaga para wanita dan anak-anaknya. Nah saat itu Rasulullah kemudian memutuskan untuk membar istrinya sebagai wujud dari mengangkat derajat beliau. Nah bahkan ada penggalan kisah begini, saat itu ketika Rasulullah SAW istri, Rasulullah lihat di pipinya itu ada lebam. Ditanya sama Rasulullah, kenapa pipimu lebam situ? Beliau cerita bahwa sebelumnya ketika saat itu belum berpindah sebagai agama Islam, beliau menceritakan kepada suaminya bahwa beliau bermimpi bahwa ada rembulan yang datang masuk ke rumah. Wah, suaminya marah besar. Itu artinya engkau lebih memilih Muhammad daripada aku. Ditampar. Nggak ditangkap dulu habis bermimpi. Belum sampai situ. Oh, belum sampai situ. Ya, maaf. Artinya apa? Saat itu hatinya sudah mulai mendapatkan hidayah. Kecenderungan beliau pada Islam itu kemudian menjadi sempurna ketika kemudian di perang Khaybar beliau bertemu dengan umat muslimin, kemudian akhirnya memilih masuk Islam. Dan sebagai upaya untuk menjaga tadi ya derajatnya Bani Nadir tadi, maka oleh Rasulullah diperistri. Nah, perlu kita pahami bahwa ini settingnya tetap di Arab, di Madinah. Ada seorang Yahudi diperistri oleh Rasulullah. Ingat istri-istri Rasulullah, diantaranya Aisyah, gitu ya. Safiyah ini juga termasuk, meskipun bisa dikatakan beliau adalah suami yang keempat, tapi usianya masih muda, 17 tahun. Ya, maka tentu memancing kecemburuan istri-istri Rasulullah. Sampai pernah tersinggung oleh Safiyah ini, ada istri Rasulullah yang mengatakan bahwa kamu kan wanita keturunan Yahudi.
ini sangat rasialis gitu ya, katakan seperti itu, sangat rasialis. Apalagi saat itu umat muslimin sebagian besar Arab. Maka kemudian dia menangis. Rasulullah kaget, nah ini kenapa? Ada yang mengatakan begini. Apa yang Rasulullah katakan? Kenapa engkau perlu merasa rendah? Engkau adalah seorang anak dari Nabi, keponakan dari Nabi, dan suamimu juga Nabi. Iya kan? Dia anak keturunan kali terus sampai Harun, pamannya adalah Musa, dan suaminya adalah Rasulullah SAW. Kenapa harus merasa tersinggung, rasa sedih? Maka setelah itu beliau menjadi lebih tegar ketika diajak atau didiskreditkan. Bahkan Rasulullah sempat mengingatkan istrinya yang sempat rasial tadi. Nah, ini menguatkan sekali lagi bahwa satu, Islam mengakui wanita. Ini dipertegas dengan adanya momen kejadian ketika saat itu Safiyah hijrah ke Baitul Maqdis, pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian ada gambaran, ada penggalan riwayat di mana beliau Safiyah ini sholat di Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah pernah menjadi imam sholat para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Asik ya, keren ya, bisa sholat di mana Rasulullah sholat dulu. Bukan hanya masalah nikmatnya atau betapa berharganya itu bagi Safiyah, tetapi maknanya apa? Ini menjadi penegas bahwa Islam ini adalah agama yang mengakui wanita. Kenapa? Karena di ritual orang Yahudi, wanita itu kalau mau masuk tempat ibadah mereka harus ada proses pensucian. Yaitu ritual mereka. Sehingga sangat mendiskreditkan. Bahkan ada areal yang tidak boleh dimasuki oleh wanita. Itu di Yahudi. Maka Islam ini menunjukkan bahwa seorang wanita, seorang muslimah pun itu punya hak untuk beribadah di tempat yang terbaik sekalipun, yaitu Baitul Maqdis. Bahkan pusatnya Masjidil Aqsa. Jadi ini Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pusatnya lagi, yaitu Dome of Rock. Di Dome of Rock itu dekatnya ada posisi Rasulullah menjadi imam. Dan posisi itu segaris menghadap kedua. Satu menghadap ke Dome of Rock itu, kedua menghadap ke Ka'bah. Jadi posisi Rasulullah itu ketika diambil beliau untuk sholat, beliau menghadap dua sekaligus. Jadi satu garis lurus. Kalau beliau di tengah-tengah antara batu dan Ka'bah kan nanti beliau menghadap sholatnya batu tapi belakangnya Ka'bah. Atau beliau hanya menghadap Ka'bah, belakangnya batu itu. Itu posisinya beliau ketika sholat berarti menghadap dua-duanya, menghadap Dome of Rock dan menghadap Ka'bah. Nah, Safiyah sholat di situ. Dan ini menjadi penegas bahwa muslimah punya kedudukan yang seimbang dalam beribadah. Tidak dibeda-bedakan seperti agama lain. Dalam saat itu Yahudi. Pernah juga ada momen diriwayatkan bahwa Safiyah ini datang ke kota Yerusalem, lalu naik ke sebuah gunung namanya Tur Zaitah, lalu di atas itu sholat. Setelah sholat, beliau berdiri di tepi gunung itu, kemudian mengatakan, di sini manusia akan dibagi di hari kebangkitan, ke surga dan ke api neraka. Apa maksudnya gitu ya? Kenapa harus menyatakan seperti itu? Ternyata ini juga menegaskan bahwa yang menentukan derajat masuk surga neraka seseorang itu bukan gender, bukan suku. Beliau orang Yahudi, muslimah. Dua hal ini bagi orang awam saat itu diminoritaskan. Sudah perempuan Yahudi lagi. Beliau negaskan bahwa di Baitul Maqdis ini akan kelak dibangkitkan dan dibagi siapa yang surga siapa yang neraka. Maka ini menegaskan bahwasannya surga neraka bukan masalah laki-laki perempuan, bukan masalah dia keturunan Yahudi atau keturunan Arab,
Tapi seorang ditentukan akhirnya adalah tergantung takwa dan kebaikannya. Sangat berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ digambarkan bahwasanya manusia diciptakan dari laki-laki perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan laki-laki perempuan. Karena ini nanti diskriminasi yang abadi. Masalah suku, masalah gender itu kan proses diskriminasi yang akan selalu ada dari zaman ke zaman. Dan Islam menegaskan agama ini adalah agama yang tidak memandang gender, tidak memandang suku. Islam ini adalah agama yang memandang amal soleh dan ketakwaan seseorang. Maka para muslimah sama sekali bukan menjadi alasan bagi diri para muslimah untuk kemudian membatasi amalan-amalannya selama itu tidak melanggar syariat. Sebagai kesimpulan, di masa Rasulullah ini, Sarah Hasan menjelaskan dalam jurnalnya, muslimah memiliki peran aktif dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Mereka tidak dikungkung di rumah, mereka berdiskusi di majelis ilmu, mereka sadar tentang pentingnya Baitul Maqdis. Bahkan kalau mereka mampu, mereka pergi ke Baitul Maqdis untuk ke Masjidil Aqsa dan sholat di sana. Dalam perang jihad pun mereka ikut serta dalam jihad harta, tenaga, bahkan nyawanya. Dan setelah pembebasan pun dan saat ini para muslimah dan para muslimin yang mendampingi muslimah, bagaimana untuk peran-peran utama sebagai ibu sehingga menghasilkan keturunan anak-anak pembebas Baitul Maqdis, sebagai seorang dai yang menyebarluaskan tentang makrifah Baitul Maqdis, sebagai seorang guru baik secara formal maupun non formal di kampungnya, di masyarakatnya, sebagai ustadzah TPA maupun ustadzah di sekolah gitu, maupun sebagai relawan-relawan sosial di kegiatan PKK, di kegiatan Karang Taruna, di kegiatan remaja masjid, di kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekitarnya untuk terus menguatkan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Maka kita lihat bagaimana peran mereka yang ada di Tanah Syam. Di Suriah ada pabrik pakaian gratis. Ini yang mengerjakan adalah 23 janda Suriah. 23 janda Suriah, ada yang suaminya sudah meninggal karena syahid, ada yang suaminya sudah tidak mampu untuk bekerja. Nah, mereka ini memiliki peran luar biasa. Kenapa? Mereka membuat pakaian yang nanti akan dibagikan gratis kepada para muhajirin Suriah. Mereka orang Suriah, mereka juga nanti membuat baju untuk orang Suriah juga. Dan itu semuanya didanai oleh muslimin Indonesia, alhamdulillah, melalui Sahabat Al-Aqsa. Dalam hal lain, kondisi lain, 3 TK yang ada di Idlib, Azaz, kota Azaz itu ada di Suriah juga, di bagian utara, yang dinamai dengan pahlawan kita. Jadi ada TK di Ponegoro, TK Cut Nyadin, dan TK Buyam Hamka. Semua pengajarnya muslimah, ustadzah. Kepala sekolahnya pun juga para muslimah. Nah, mereka berjuang di sana. Karena sangat mungkin dari TK inilah yang nanti akan muncul pembebas Baitul Maqdis. Atau justru di TK-TK kita yang ada di sekitar kita ini sekarang. Karena Ustadz Salim beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan di channelnya ketika saat itu ada bahasan relawan Suriah juga. Beliau menyebutkan bahwa ada gambaran bahwa semakin lama ini pembebas Masjidil Aqsa itu semakin ke timur. Semakin ke timur. Dulu Yusha bin Nun, Mesir kan. Beliau hijrah bersama Musa dari Mesir. Setelah itu Umar bin Khattab, Arab. Setelah itu geser lagi Salahuddin. Alam timurnya lagi ini mana ini? Apakah Indonesia? Oh, alam bisawab. Maka mari kita terus menjadi bagian dari perjuangan ini, baik dengan pikiran kita menyebarkan makrifat Baitul Maqdis, melalui jiwa kita dengan terus menyumbangkan doa-doa kita kepada mereka yang berjuang di garis depan, maupun melalui harta kita.
Dan untuk itu semoga apa yang tersampaikan pada malam ini bisa menjadi pengingat kita untuk menjadi bagian dari pastinya masa depan di mana Masjidil Aqsa merdeka. Pertanyaannya adalah di mana kita? Apakah hanya duduk-duduk lihat sebagaimana orang Israel yang kemudian disuruh Musa masuk membebaskan Baitul Maqdis, tapi mereka hanya duduk-duduk aja dan bilang, yaudah kamu aja yang perang sama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini. Atau kita sebagaimana Yusha bin Nun, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, dan pembebas-bebas pejuang yang lain. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Ustadz Denis. Bagi saya pribadi dan mungkin harapan saya ke teman-teman tercerahkannya. Poin yang saya dapat yang pertama adalah bahwa Islam memberi contoh pembagian peran yang merata, bahwa perempuan bisa mengambil peran atau akhwat bisa mengambil peran dalam gerakan-gerakan perjuangan Islam. Gak cuma sebagai ibu, gak cuma sebagai guru atau madrasah bagi anak-anaknya, tapi juga bisa menjadi sebuah relawan mungkin ya tadi ya sebagai istri juga kadang-kadang ini dorong suaminya biar mau berjuang terus juga. Kadang-kadang suaminya nonton televisi gitu kan, tangi mas, ayo. Ya dikerucuk baju. Tadi sebagai tadi mas, juru masak. Terus memang mungkin peran-peran itu lebih optimal mungkin ya kalau di take over sama akhwat atau muslimah gitu ya. Dan juga tadi disebutkan bahwa Islam tidak memandang jenis kelamin maupun suku. Bahwa itu juga menjadi menafikan bahwa gak usah bilang kesetaraan gender, bahwa kita tuh sudah ada kesetaraan dari dulu dan itu paling adil. Betul. Karena manusia itu yang menciptakan Allah, maka Allah yang paling tahu yang proporsional untuk manusia itu sendiri. Misalnya kayak kalau misalnya kita mau membetulkan motor kita, ya kita bawa ke bengkel motor. Nanti dibilang orang aneh kalau kita membawa motor kita ke bengkel mobil misalnya. Nah, ini motor bawa ke bengkel mobil. Nah, ini sama aja. Manusia kok pakai aturannya manusia. Aturan yang dipakai manusia ya aturan yang buat manusia. Siapa yang buat manusia? Allah. Maka aturan Allah lah yang paling tepat. Mungkin dia neko-neko mungkin ya. Atau kebanyakan duit ya. Gitu. Oke teman-teman, silakan nanti yang ingin bertanya Ikhwan maupun Akhwat silakan langsung. Akhwat nanti mending kertas saja ya Akhwat. Yang Ikhwan nanti silakan langsung untuk bertanya terkait materi kita atau materi lain seputar Baitul Maqdis juga tidak masalah untuk ditanyakan. Oh ya, silakan minum kopi. Ini kopi apa ini? Hari ini kopi apa yang di? Arabica? Full wash. Dicuci dengan penuh. Dicuci penuh. Kalau kita lihat ada busa-busanya berarti itu full wash ya. Wes terasa sabunnya. Full wash ya. Washnya pakai enggak, kopi full wash tuh gimana sih mas? Itu proses penjemurannya. Oh. Iya. Jadi bukan pakai nyeduhnya nggak pakai sabun. Gimana? Diseduhnya? Jadi pakai air. Kalau ada yang modelnya biji kopi itu setelah dipetik dijemur langsung dengan kulit buahnya, itu namanya natural. Kalau wash itu full wash berarti dia dicuci dulu pakai air sampai bersih, tinggal bijinya baru dijemur. Bijinya aja berarti? Ya, cuman bijinya aja yang jemur. Nanti secara taste efeknya beda. Wah, jadi ngopi di balik story lagi nih. Aku sih penting ngopi. Tapi ini juga khasanah bagi kita bahwa ngopi pun ada bermacam-macam pengolahan dan menghasilkan output yang berbeda, betul, hasil yang berbeda. Menarik, memang. Ya, masih dibuka pertanyaan melalui hotline di bawah ini. Iya dong, di YouTube itu hotline.
Monggo, jangan sungkan bertanya, tapi jangan bertanya karena sungkan. Kalau memang tidak ada pertanyaan tidak apa-apa. Kita masih Artinya menunggu. langsung aksi. Enggak apa-apa, kalau nggak ada langsung masuk poin utama. Oke, di sini mungkin ada yang bertanya. Ini untuk memastikan aja sih. Ini apa yang disampaikan udah benar-benar tertangkap atau masih ada lubang-lubang yang pingin ditambal dengan pertanyaan? Alah, aku mau ngopo aku. Silakan. Mumpung nanya nggak bayar. Kalau nanti nanya di luar sini bayar karena Mas Dani sini psikolog. Nanti dihitung konsultasi. Per jam berapa, Mas? Ngopi aja. Murah. Cuman 1 kilo kopinya. Kopi sekilo. Ini ada pertanyaan. Semoga. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah di Gaza ada yang berlatih memanah, Ustadz? Monggo dijawab. Apa? Iya, ini pertanyaan cuma gitu. Iya, gitu. Apakah di Gaza ada yang berlatih memanah? Ya gimana? Ya Ada gimana? Ada klub memanah Gaza gitu ya. Allah alam bisawab, kalau memanah memang yang menarik tentang masalah memanah, karena beberapa waktu terakhir ini saya juga cukup intens belajar maupun praktek memanah. Memang saya pahami bahwa ada beberapa pendapat terkait dengan memanah ya. Terlepas dari masalah yang tadi ditanyakan bahwa di Gaza ada enggak. Kalau dari beberapa cerita dari relawan yang pernah ke sana, memang di Gaza standarnya AK-47 ya, bukan panah ya. Jadi kalau mereka baru ada festival atau perayaan itu, mereka lombanya lomba ngerakit AK-47 gitu ya. Semuanya dulu cuti, kemudian siap 1 2 3 jadi gitu ya. Itu tantangan mereka, karena real yang mereka perlu gunakan ya AK-47, RPG itu ya. Tahu RPG? Rocket launcher. Bukan LPG, LPG untuk iya tahu kompor. yang itu yang di GTA. Kok malah nyebut GTA? Iya, Isaac. Rudal untuk anti aircraft ya. Jadi memang senjata-senjatanya adalah senjata modern. Nah, lalu bagaimana dengan memanah gitu ya? Apakah itu masih perlu atau tidak? Ya memang ada pendapat sekali lagi bahwa ada beberapa yang menyebutkan bahwa memanah itu adalah ilmu yang kemudian turun-temurun diajarkan dari para nabi. Itu juga ada yang meriwayatkan seperti itu. Jadi Nabi Adam mengajarkan pada anak-anaknya, Nabi Ibrahim mengajarkan pada anak-anaknya, Rasulullah juga belajar, dan di zaman itu memanah sangat kontekstual karena itu adalah kekuatan. Yang dimaksudkan kuwah di dalam Quran itu adalah memanah gitu ya. Lalu apakah sekarang masih dibutuhkan? Dalam hal ini kita perlu memahami bahwa memanah itu memiliki manfaat, dan beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya permainan yang diperbolehkan adalah diantaranya tadi bercanda dengan keluarga, kemudian berenang dan memanah. Meskipun ada juga yang menyebutkan bahwa dalil ini sanadnya juga berbeda-beda. Ada yang menyebutkan bahwa itu tidak sepenuhnya sahih. Maka kita perlu jeli. Baiklah, kalau kita tidak kemudian buru-buru menyebut bahwa memanah itu adalah sunnah, tapi kita perlu yakini misalnya dari aspek pilihan mudarat manfaat, misalnya daripada habis waktunya untuk gadget, maka lebih baik untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya fisik gitu ya. Apalagi di saat pandemi gini misalnya, anak-anak kita hanya terkungkung di rumah dengan gadget, dengan online gitu ya. Maka memanah ini menjadi alternatif yang sangat menarik untuk bisa mengasah mereka dalam banyak hal, untuk fokus, untuk lebih gerak fisik, dan ini lebih aman secara protokol. Kan manah pakai masker aman-aman aja, nggak ada kontak fisik. Beda kalau futsal nggak kontak fisik gimana coba? Awas 1 meter, cool gitu kan. Gak ada body charge ya. Iya, susah kita bayangkan olahraga-olahraga yang lain untuk kondisi sekarang COVID.
Maka kalau menjawab tadi, setahu saya seperti itu tadi, di Gaza itu memang kebutuhan untuk pasukan atau mujahid yang ada di sana sudah harus bisa misalnya ngerakit bom gitu kan, keterampilan dasar yang harus mereka miliki untuk berjuang di sana. Sedangkan memanah sendiri tentu ada manfaatnya dan bisa kita ambil ibrahnya. Boleh. Mungkin kalau boleh berasumsi, mungkin yang bertanya ini melihat bahwa para mujahid itu kok tidak memakai panah gitu loh untuk berjuang, kok pakainya K47, terus pakainya apa nih, rocket launcher. Rocket launcher karena memang untuk kebutuhan sekarang yang mendesak yang digunakan itu ya. Tapi kenyataannya begini, jadi bahkan di saat, coba teman-teman cek di www.sahabatalaqsa.com maupun di channel maupun web lain yang bahas tentang Palestina, kita lihat bagaimana para mujahid yang ada di sana, mujahidah ya, bahkan ketika tidak ada AK-47 pun batu mereka ambil untuk melempar ke musuh, bahkan batu aja dicari gitu ya untuk melemparkan. Dan ketika mereka melemparkan batu itu dan mereka niatkan itu jihad fisabilillah, sungguhnya yang melempar bukan tangan mereka tapi tangan Allah. Yang menumpaskan musuh adalah bukan pasukan mereka tapi pasukan Allah. Maka kita nggak bisa bayangkan bagaimana mereka kemudian hanya dengan beberapa gelintir orang bisa memporak-porandakan pasukan kafir. Kenapa? Karena pasukan kafir itu diobrak-abrik bukan hanya oleh pasukan muslimin tapi dengan bala tentara yang juga tidak terlihat gitu ya. Bagaimana Allah kirimkan para malaikat juga untuk mendampingi mereka, Masya Allah. Maka senjata utama umat ini bukan panah, bukan AK-47, bukan rocket launcher tadi. Tapi selama Quran masih tertanam di dalam hati muslimin ini, itu yang paling ditakutkan oleh musuh Islam. Ketika Baitul Maqdis masih menjadi visi bersama kita, maka itu yang ditakutkan oleh musuh Islam. Ketika din ini ada di dalam jiwa hati kita, maka itu senjata terbesar yang mereka takuti dibandingkan senjata-senjata fisik tadi. Karena akan ada masanya di mana semua senjata itu tidak berfungsi. Dan yang berfungsi adalah combat langsung. Dan kekuatan terbesar ketika seorang berjihad, berjuang melawan musuh adalah ruhiyahnya gitu ya. Kekuatan ruhiyah yang dia miliki. Maka jangan sampai kita kemudian banyak menghabiskan tenaga, pikiran, waktu kita untuk mempelajari, menyiapkan hal-hal yang material di saat hal-hal yang ruhiyah, hal-hal yang tentang jiwa kita masih sangat perlu diasah. Karena inilah kekuatan utama kita untuk bisa berjuang melawan orang-orang yang memusuhi agama ini. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Denis atas jawabannya. Pertanyaan terakhir mungkin, misalkan kalau kasusnya seperti ini, ada muslimah yang siap berjuang, tapi si suaminya malah terlalu nyaman WFH. Itu bagaimana itu? Berjuang misalkan ikut orasi, ikut aksi, yang akhir-akhir kan sempat kita di luar rumah. Ya gitu. Itu bagaimana menyikapinya? Bagaimana suaminya atau bagaimana istrinya? Suaminya dong. Kan kalau muslimah boleh ambil peran dalam pergerakan atau aksi. Iya. Nah, kalau ada kasus seperti itu kan tidak menutup kemungkinan nih ada nih. Itu bagaimana? Ini bukan curhat kan? Enggak. Salah. Enggak. Oke. Baik. Ya sekali lagi bahwasanya peran muslimah pun tidak terlepas dari peran terdekatnya, yaitu menjaga keluarganya. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara tentang bagaimana peran laki-laki maupun perempuan dalam keluarga, tanggung jawab utama menjaga keluarga ada pada suami. Aku anfusikum wa ahlikum naro gitu ya. Yang dimaksud dengan dirimu dan keluargamu itu bagi sang laki-laki. Nah, gimana ketika yang laki-laki kok agak melempem sedangkan yang
wanita atau istrinya yang justru lebih kuat. Nah, ini menjadi kesempatan besar bagi sang istri untuk kemudian menguatkan suaminya agar bisa menjadi bagian dari perjuangan ini. Dan bagi sang suami ini menjadi satu PR yang sangat besar, karena kalau itu tidak terselesaikan, seringkali seseorang itu kan lebih mudah terbawa kepada yang jelek daripada yang baik kan. Ya, kita berharap yang laki-laki bisa tersemangati oleh istrinya gitu ya. Tetapi kalau yang laki-laki ini juga tidak kunjung mendapatkan kesempatan dan jalan, justru malah bisa saja dia akan oke lah kalau hanya sekedar membiarkan masih mending. Kalau sampai menghalangi istrinya dengan alasan harus menaati suami, dengan alasan-alasan yang terkesan baik gitu ya, padahal sungguhnya itu tidak tepat, maka ini juga harus dihindari. Maka sekali lagi, satu di antara bagian utama dari berjuang dalam pembebasan Baitul Maqdis ini adalah melalui keluarga. Dan bagian utama dari menyiapkan keluarga adalah memilih pasangan. Maka sejak awal memilih pasangan adalah kunci yang menentukan bagaimana nasib kita di masa depan. Mengambil apa yang dijelaskan oleh Ustadz Fauzil Azim dalam Instagram beliau dan pernah disampaikan pula dalam ngaji fitrah bersama Ustadz Bagus Priyo Sembodo, dalam penjelasan hadis yang menyebutkan bahwa seorang wanita lazimnya dinikahi karena 4 hal. Apa saja? Cantikannya, kekayaannya, nasabnya, agamanya. Ingat kata-katanya lazimnya. Jadi ini bukan urutan. Oh, berarti pertama cantik sih. Cantik enggak? Oh, cantik. Kaya enggak? Oh, kaya. Nasabnya bagus enggak? Oh, baru agama. Ini bukan urutan. Ini lazimnya karena 4 ini. Nah, kata-katanya, maka berjayalah, maka sukseslah, maka beruntunglah mereka yang memilih pasangan wanitanya karena agamanya. Artinya apa? Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau bahagia dunia akhirat, kalau kamu mau berjaya beruntung, maka nikahilah seseorang karena agamanya. Kira-kira begitu. Artinya apa? Artinya kalau ternyata dia cantik atau ganteng, kaya, nasabnya baik, ya jangan ditolak gitu ya. Ya artinya jangan jadikan itu sebagai satu-satunya alasan gitu. Yang penting agamanya dulu, baru yang lain sebagai penguat atau tambahan. Tapi kalau agamanya itu sudah terpenuhi syaratnya dan kita menikahinya karena itu, maka pasti akan sukses, pasti akan berjaya. Sedangkan kalau menikahnya karena selain agama, berarti pasti akan tidak sukses. Akan ada masalah di ke depan, termasuk kasus tadi. Karena enggak hati-hati milih pasangan di awalnya. Allah alam bisawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi kajian pasangan nikah ini. Tidak apa kan. Pinter ente yang nyari. Sebenarnya tapi ada kan parenting Magdisiah ya, materi ada juga. Betul, kan, teman-teman juga bisa ikuti itu. Parenting Magdisiah rutin bulanan oleh Ustadz Fauzil Azim, insya Allah di channel Sahabat Al-Aqsa. Masya Allah. Ya, ngobrolin Baitul Maqdis itu komplit ya, dari mulai insya Allah. pasangan hidup sampai keluarga sampai perjuangan. Anak-anak juga ada, Kak Bimo. Oh iya. Kisah Baitul Maqdis, insya Allah. Mungkin next time kita bersama Kak Bimo dan anak-anak ini anak-anak bapaknya. Masya Allah. Matur nuwun Ustadz Denny Sinamis telah membersamai kita dalam kajian pada malam hari ini, dan insya Allah Piri juga akan mengadakan kajian pada hari Jumat seperti biasa, kajian Qohwah dengan judul Hikmah Beriman kepada Kitab Allah Part 2 dan kajian Amida Eat, Pray, Sleep, Repeat. Wah, pantesan lemu mbak-mbak ini. Eat, Pray, Sleep, Repeat. Nanti jam dan lokasinya silakan ikuti di Instagram Teras Dakwah. Dan masih ada nasi sisa, Mas Lutfan? Habis? Oke, berarti tidak ada nasi malam ini untuk dibawa pulang.
Kopi masih ada, silakan dinikmati kopinya ya. Dan insya Allah nanti pembubarannya silakan nanti jamaah akhwat terlebih dahulu, setelah clear nanti disuruh oleh jamaah ikhwan. Ya, silakan pulang ke rumah masing-masing. Ya, mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan baca doa penutup majelis dan membaca hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.